Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi yang nantinya akan ada di ujian tengah semester atau UTS. Nah, pada UTS nanti kita akan membuat suatu input data, ya. Nah, terdiri di sini adalah kita akan membuat suatu palet, ya. Pertama adalah npm, itu label ya. Nah, di sini sudah ada ya. Pertama adalah label, yaitu dengan nama npm, lalu text box dengan nama txt box npm, nama lengkap ya. Lalu di sini ada text box nama, ada label ya, jenis kelamin atau gentle, dan di sini memakai spinner ya, menggunakan seperti combo box, yaitu dengan nama spinner underscore gentle. Lalu kasih label juga untuk status ya, dan di dalam statusnya ini itu ada horizontal arrangement-nya ya. Nah, di dalamnya ada radio menggunakan radio button ya, yaitu kita kasih nama radio underscore reguler, dan keduanya adalah radio e-learning ya. Lalu ini adalah label, alamat, dan ini text box untuk alamatnya. Dan ini ada space ya. Lalu di bawahnya space ada horizontal arrangement, di dalamnya ada tombol simpan. Nah, jadi apabila posisi yang diinginkan berada di tengah ya, yang kita atur adalah horizontal arrangement-nya ya. Jadi kita berikan full ya posisinya, lalu kita kasih center. Nah, jadi seperti ini. Apabila ingin posisi pada paletnya itu ada di tengah. Seperti itu cara untuk membuatnya. Nah, setelah kita sudah membuat beberapa palet dan kita menyusun sesuai tampilan yang kita inginkan, lalu kita atur ya di dalam add itemnya, yaitu di spinner ya. Di spinner underscore gentle ini kita tambahkan elemen from string ya. Nah, jadi di dalam pada spinnernya itu saat kita klik yang muncul apa saja, yaitu di sini adalah laki-laki sama perempuan ya. Laki-laki, perempuan. Selanjutnya untuk alamat sendiri kita klik pada multiline. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk multiline ini kita bisa mengetikkan banyak teks ya, dibandingkan kita menggunakan text box. Jadi multiline-nya itu lebih banyak. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membuat palet keseluruhan, lalu kita menuju ke blok ya. Oke, ini ya sebelumnya. Nah, sebelumnya diberikan notifier ya. Jadi untuk notifikasi, lalu Firebase-nya juga harus ada ya. Kita hubungkan ke Firebase. Jangan lupa memasukkan Firebase tokennya dan URL ya. Nah, Firebase-nya jangan lupa ya. Nah, di sini adalah untuk memasukkan URL itu kita bisa mengcopy paste pada URL ini ya. Kita copy paste URL-nya, lalu kita pastekan ke dalam Firebase-nya ya, Firebase URL. Kalau untuk tokennya kita bisa masuk ke dalam pengaturan project view ya, lalu project setting. Nah, di sini ya web APK-nya akan muncul. Nah, ini yang kita akan terapkan ke dalam Firebase-nya. Pak, apabila tidak muncul, ya kita harus autentifikasi dulu ya. Kita atur autentifikasi dulu untuk masuk ke dalam
akun kita, antara Gmail, Google, nomor HP juga bisa ya. Nanti sesuai dengan petunjuk yang ada di autentifikasinya ya. Sign in-nya itu menggunakan metode apa? Nah, kalau saya ini sign in-nya menggunakan Google ya. Jadi di sini akan statusnya adalah enable atau aktif. Nah, setelah kita mengaktifkan baru nanti akan dimunculkan untuk web API-nya key ya. Ini akan muncul. Nah, ini yang sebagai penerapan pada Firebase-nya. Nah, setelah itu kita menuju ke blog. Nah, di blog ini mungkin saya akan jelaskan ya pembuatannya. Untuk pertama, pembuatannya kita pilih pada button simpan ya, when button simpan. Nah, caranya berarti kita cari di button simpan dulu. Di button simpan kita cari ada di button simpan. Nah, di sini ya. Button simpan lalu cari yang when button simpan klik do. Nah, seperti ini kan. Lalu kita susun ya. Susun pertama when button simpan dot click ya. Lalu ini ya. Pakai ini saja. Lalu kita memberikan suatu logika ya. Jadi bacanya seperti ini. Ketika button simpan kita klik ya, maka nah di dalamnya kita kasih logika. Jika txt box itu kosong ya, is empty itu kosong, maka nanti akan memunculkan notifikasi atau notifier ya, berupa notisnya adalah tidak boleh kosong ya. Begitupun dengan yang textbook nama, textbook alamat, ya spinner jengkel. Jadi apabila tidak terisi, maka nanti akan muncul notifikasi atau notifier tidak boleh kosong. Oke, selanjutnya untuk yang bawah ya, di bawah bagian bawah Firebase database 1 ya, artinya kita memanggil Firebase-nya. Nah, untuk sebagai primary key-nya kita mengambil npm ya, tag npm. Jadi ini kita sebagai kode utamanya di dalam suatu data ya. Jadi ini adalah sebagai kode utamanya. Nah, di dalam penyimpanan Firebase nanti yang kita simpan apa saja? Pertama yaitu tsd npm ya. Jadi kita ngelis apa saja sih value atau nilai yang nantinya kita store ke dalam Firebase tersebut. Pertama adalah textbook ya, npm ya, textbook nama, spinner jengkel ya, ini jangan lupa ya menggunakan selection ya. Jadi bukan bukan elemen ya, tetapi select. Jadi setelah kita select atau kita pilih nanti akan tersimpan di sini. Lalu kita di sini global status kuliah ya. Nah, kenapa kok global status kuliah? Karena kita akan menyimpan suatu inputan dari radio, apakah itu e-learning atau reguler, saat kita tekan salah satu, nanti itu yang nantinya akan tersimpan ke dalam Firebase-nya ya. Nah, untuk global status kuliah ini adalah variabel. Jadi pertama kita akan membuat suatu variabel inisiasi global status kuliah. Lalu di dalamnya adalah kosong ya. Ini kosong, belum kita tentukan ya. Seperti itu. Nah, untuk menentukannya kita akan memberikan masing-masing variabel ya. Pertama adalah variabel untuk data learning ya, e-learning ya. Jadi kan ada dua ya, e-learning sama reguler yang kita akan memberikan spinner ya.
radio ya. Radio button itu ada 2, e-learning sama reguler. Nah, jadi membacanya adalah ketika kita pilih atau checklist pada radio e-learning ya, maka radio regulernya akan tidak aktif ya ceknya. Jadi akan hilang apabila ada checklist di radio reguler ya. Jadi akan hilang. Dan saat di checklist itu nanti yang aktif hanyalah radio e-learning ya. Nah, di sini ya. Nanti akan menyimpan suatu variabel status kuliah ini akan terisi e-learning. Nah, ini ya. Ini akan terisi e-learning. Nanti kalau seumpama kita checklist pada radio e-learning. Nah, dari situ nanti akan diambil oleh make a list, akan di list ya. Jadi iniasi global ini nanti akan larinya ke sini. Sesuai dengan kita klik di radio yang mana ya. Nah, sama juga dengan yang radio reguler ya. Jadi kalau seumpama kita checklist radio regulernya, nanti yang aktif adalah radio regulernya, yang e-learning akan tidak aktif ya. Ini false. Dan yang terisi adalah global statusnya adalah reguler. Nah, nantinya larinya ke sini dan akan diambil oleh make a list-nya ke sini juga. Ya, jadi salah satu apabila kita tekan ini berarti yang e-learning akan masuk ke sini. Masuk ke sini dan diambil. Kalau kita tekan radio reguler, nanti yang regulernya akan masuk ke sini, ya kan? Dan diambil oleh get global status kuliah, ya. Akan diambil di get global status kuliahnya. Nah, setelah itu nanti akan disimpan sesuai dengan radio mana yang kita aktifkan, seperti itu. Lalu terakhir adalah textbook alamat ya. Nah, kita memilihnya adalah teks. Nah, setelah itu apabila semua sudah diisi, ya kan? Lalu nanti akan muncul notifikasi. Saat kita klik simpan, akan muncul data berhasil disimpan. Nah, otomatis nanti akan menyimpan suatu data. Nah, datanya bisa dilihat di real-time database ya. Nah, ini data yang sudah tadi saya buat ya untuk percobaan saja. Nah, yang dipakai itu yang paling atas ya. Nah, ini saya sudah mencoba input data. Nah, ini ya. Jadi ini sudah kita inputkan dari NPM-nya ya, ini NPM-nya dan kita mengambil dari kode NPM-nya ini. Lalu kita di sini nama ya, nama tadi saya tuliskan coba, pilihnya perempuan. Nah, ini radio regulernya ya. Radio buttonnya kita klik reguler tadi. Lalu alamatnya saya tuliskan oke. Jadi akan tersimpannya nanti akan seperti ini ya. Nah, untuk kisi-kisinya nanti kalian bisa download ya, sudah saya share di kisi-kisi UTS-nya. Untuk videonya nanti saya akan share juga ya. Jadi silahkan nanti bisa dibuat latihan dan nantinya untuk UTS-nya itu hampir sama ya, penginputan tentang data. Oh ya, satu lagi ya, ini setelah berhasil disimpan nanti akan di reset ya. Jadi kalau seumpama kita sudah input data, kita klik simpan, itu biasanya kan tidak hilang ya, tidak mereset keseluruhan, masih tetap inputan kita dari awal kan. Nah, ini kita akan mereset. Jadi seumpama kita sudah simpan, nanti antara textbox, NPM, nama, alamat, lalu spinner ya kan, radio
ini satunya e-learning ya. Nah, radio reguler e-learning ya kan nanti akan berbentuk fast, artinya kosong gitu ya. Checklistnya kosong. Lalu kalau untuk spinner nanti saat kita reset yang muncul adalah laki-laki ya. Pertama laki-laki. Mau di isi pilih gitu juga boleh ya. Tapi sesuai dengan itemnya nanti kalau ditambahkan ya berarti kita tambahkan pilih gitu ya. Nah, setelah itu di sini ya untuk global status kuliahnya juga kita kosongkan ya kan. Mengambil dari sini kan. Mengambil dari sini kita kosongkan. Status global kuliahnya kosongkan. Jadi saat kita klik simpan, semua akan terreset dan mulai dari penginputan awal seperti itu ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.